Halo, nama saya Syarul, nomor absen 30 dari kelas 11.7. Halo, nama saya Gladwin dari 11.7, nomor urut ke-11. Dan saya Jocelyn, nomor urut 20 dari kelas 11.7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan resensi dari sebuah buku non-fiksi yang berjudul Berani Bahagia. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitaka Koga. Jadi buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2020 dan merupakan cetakan pertama. Buku ini memiliki tebal sekitar 320 halaman dengan ukuran sekitar 20 cm. Harga buku ini berkisar sekitar 95.000 dengan nomor ISBN 9786060642540. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kepengarangan. Ichiro Kishimi ini merupakan seorang filsuf asal Jepang yang banyak mempelajari dan mengembangkan pemikiran dari seorang psikolog yang bernama Alfred Adler. Ia sering menulis buku serta memberikan ceramah mengenai filsafat, psikologi, dan juga hubungan antar manusia. Sementara itu, Fumitaka Koga adalah seorang penulis sekaligus editor asal Jepang yang juga dikenal melalui karya-karyanya di bidang pengembangan diri. Nah, jadi kedua penulis ini bekerja sama untuk menulis sebuah buku, yaitu Berani Bahagia, sebagai lanjutan dari buku mereka sebelumnya yang berjudul Berani Tidak Disukai. Jadi, melalui buku ini mereka ingin memperkenalkan pemikiran psikolog Adler ini kepada pembaca dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori tentang kebahagiaan, tapi juga dapat mengajak pembaca untuk dapat memikirkan kembali bagaimana cara kita dapat memandang kehidupan, hubungan dengan orang lain, serta cara kita memahami diri sendiri. Karena itu, buku ini juga dapat termasuk ke dalam buku pengembangan diri yang cukup populer dan banyak dibaca oleh berbagai kalangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sinopsis dari buku Berani Bahagia. Buku ini disajikan dalam bentuk percakapan antara seorang filsuf dan juga seorang pemuda. Pemuda tersebut kembali menemui filsuf untuk melanjutkan diskusi mereka tentang kehidupan dan juga kebahagiaan. Ia masih merasa ragu dengan pemikiran yang sebelumnya dijelaskan oleh sang filsuf, terutama mengenai gagasan bahwa seseorang bisa hidup dengan bahagia tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Dalam percakapan tersebut, pemuda banyak mengajukan pertanyaan, bahkan seringkali menentang pandangan sang filsuf. Namun, dengan sabar, filsuf menjelaskan berbagai konsep dari psikologi Adler, seperti pentingnya menerima diri sendiri, membangun hubungan yang setara dengan orang lain, serta menemukan kebahagiaan melalui kontribusi kepada sesama. Filsuf juga menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari pujian, pengakuan, ataupun status sosial. Sebaliknya, kebahagiaan muncul ketika seseorang berani menjadi dirinya sendiri, mampu menerima kekurangan dan kelebihannya, serta merasa bahwa dirinya bermanfaat bagi orang lain. Dalam buku ini, terdapat dua tokoh utama. Yang pertama adalah filsuf yang digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, tenang, dan juga pemikirannya dalam, yang menjadi tokoh yang menjelaskan berbagai konsep kehidupan kepada pemuda. Penokohannya bersifat statis karena dari awal hingga akhir ia tetap menjadi sosok yang memberikan pandangan dan penjelasan. Tokoh kedua adalah pemuda yang digambarkan sebagai pribadi yang kritis, penuh rasa ingin tahu, namun juga sering meragukan pemikiran sang filsuf. Penokohannya bersifat dinamis, karena sepanjang percakapan ia mulai mengalami perubahan cara berpikir dan perlahan memahami pandangan filsuf tentang kebahagiaan. Alur cerita dalam buku ini menggunakan alur maju yang disampaikan melalui dialog antara kedua tokoh tersebut. Buku Berani Bahagia ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tema yang sangat relevan dengan kehidupan. Buku ini membahas tentang kebahagiaan, hubungan antar manusia, dan cara seorang memandang hidupnya. Tema tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, cara penyampaiannya yang menarik. Karena menggunakan bentuk dialog antara filsuf dan pemuda, hal ini membuat isi buku terasa seperti percakapan atau diskusi yang hidup, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih mudah. Dan ketiga, buku ini juga memberikan banyak pemikiran baru kepada pembaca.
Melalui konsep psikologis Adler, pembaca diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan itu tidak selalu bergantung pada penilaian orang lain, melainkan keberanian seseorang untuk menerima dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan tujuan yang bermakna. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa bagian pembahasan buku ini cukup filosofis dan mendalam, sehingga mungkin terasa sedikit berat bagi pembaca yang belum terbiasa membaca buku bertema filsafat atau psikologis. Selain itu, karena disampaikan dalam bentuk dialog yang panjang, ada beberapa bagian yang terasa sedikit berulang ketika menjelaskan konsep tertentu. Kami merekomendasikan buku Berani Bahagia ini kepada remaja maupun orang dewasa yang ingin memahami makna kebahagiaan dan belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajak pembaca untuk merefleksikan kehidupan mereka sendiri dan berani menjalankan hidup yang lebih bermakna. Sekian resensi buku Berani Bahagia dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk meminjam dan membaca buku Berani Bahagia. Bye-bye!